صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang paling utama yang harus senantiasa kita jaga dengan penjagaan yang benar. Jangan sampai kita berislam dengan keliru, memahami Islam dengan salah. Di antara pemahaman Islam yang salah adalah tidak kita terimanya hadis atau sunnah sebagai sumber hukum di dalam Islam. Terus Ramadan itu bulan Quran, sahur Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahasanya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai penjelasan atas petunjuk dan sebagai Al-Furqan. Nah, nanti ada sebagian kaum muslimin yang hanya menerima Al-Quran, tidak mau menerima hadisnya. Makanya pada sore hari ini saya kumpulkan nopo enten sedoso, nopo pinten ini hadis ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tidak cuma mengimani Al-Quran, tapi juga harus mengimani hadis. Terus ini ayat yang memerintahkan. Buatan hadis ini, sing kula lempaaken niki hadis jelas hadis, mungkin ada sing protes. Jadi ayat. Makanya benar-benar Allah kita mulai nggih. Yang pertama di menika surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Depannya ada kata taat semua. Berarti taat kepada Rasul niku mutlak sebagaimana taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah niku wasilahnya Al-Qur'an, taat kepada Rasul wasilahnya hadis. Kemudian wa ulil amri minkum. Ulil amri itu tidak ada kata taat di depannya. Berarti ketaatan kepada ulil amri harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya memerintahkan. Nanti di dalam hadis dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau diperintahkan untuk maksiat. Nah, terus misal naudzubillah kita punya pemimpin misal Pak Lurah, nopo Pak Bupati, nopo Pak Nopo, warga semuanya agar meningkatkan pendapatan para pengrajin ciu, dengan semua diminta untuk beli 1 kakak minimal 5 liter misal boten. Nah itu dengan boten taat itu sudah benar. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada ulil amri itu bersyarat, yaitu sesuai dengan taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, lanjut disebutkan fa inna naza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mengembalikan kepada Allah niku pripun? Jenengan tangan Gusti Allah langsung kan mboten saged. Kados Kiai Jogja niku nelpon Gusti Allah kan niku ngapusi. Maka yang paling benar ya menika jenengan kembali kepada Al-Qur'an. Kemudian kembali kepada Rasul. Gimana jenengan mau nyari Rasul? Rasul sudah wafat. Ajeng tangan kuburanipun mboten saged. Maka kembali kepada hadis yang dimaksud. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kamu beriman pada Allah dan hari akhir, dan itulah lebih utama dan lebih baik akibatnya buat kamu. Niki lebih perlu jelaskan ngangge kalimat saya. Nah, biar mantep. Kalau niku nek betul ayat, mungkin isore enten tafsire, betul hadis, isore enten sarahnya. Mungkin ditutup dengan penjelasan para ulama. Terus kalau niku nek double materi niku ngoten niku. Mungkin menyesuaikan dengan waktu. Nek waktune mepet akhirnya kebut. Dek dalu niku kula kene isi pengawasan ten Solo. Niku kula kene ngarang turi pindah Solo. Niki mungkin nggih mriki pindah ten Sumber. Nek pas ten Solo niku yang hadir niku guru-guru SMA, SMK satu Surakarta. Nah, niku kula namung paring wedal setengah jam. Padahal niku sak derenge niku kula pun dimeling engko materine Mas sak jam. Mun tuwake sak jam. Tur temane tema boten gampil, tantangan dan strategi
dalam menjadikan anak didik sebagai ulul albab di era digital, kan? Itu temanya rada angel niku. Pun kula susun nggih. Lah kok cuma dikasih waktu setengah jam kok kula nggih kados kiai demo niku cepet suset. Ning tetap muncul akhirnya, tetap ketemunya 45 menit. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, Ibnu Katsir mengatakan, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa hiya imtitsali awamiri wa istinabi nawahihi. Bahwasanya ayat itu memerintahkan, Allah memerintahkan hambanya untuk beriman dan mentaatinya dan mentaati rasulnya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sehingga jenengan akan nemu larangan dan perintah rasul niku nggih kepada hadis. Makanya nanti dalam kalimat berikutnya dikatakan wa qaulihi farudhu ila Allah wa rasulih ay ila kitabillah wa ila kitabillahi wa sunnati rasulihi kama qala Mujahid wa ghairihi wahidin minas salam. Ketika dikatakan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya kembalikan kepada kitabillah yaitu Al-Quran dan kepada sunnahnya yaitu ajarannya Nabi. Makanya tidak mungkin jenengan bisa meninggalkan ajaran Nabi untuk bisa memahami Islam. Dan nggak sempurna Islam jenengan kalau jenengan meninggalkan ajaran Rasul dalam artian sunnah, tidak mungkin gitu. Nah, Imam Syafi'i paling mengalihkan terkait dengan ayat tadi bahwasanya faradallahu 'alan nasi ittiba'u wahyihi wa wahyi rasulihi faqala atiullah wa atiur rasul. Bahwasanya ayat tadi menjelaskan Allah itu wajibkan kita untuk mengikuti wahyunya yaitu Al-Quran dan wahyu yang diberikan kepada rasulnya berupa hadis itu. Makanya Allah berfirman taatilah Allah dan rasulnya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua An-Nisa 80 disebutkan bahwasanya mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidho. Siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ini nek dijawabke sapa sing manut karo Rasul, manut karo Allah, nek gak manut wis jarno wae Muhammad, rasa mbok urus. Ngoten. Di sini dikatakan bahwasanya kami tidak mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Terus gak usah mengurus orang-orang seperti itu. Makanya Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dereng dangu ibu kula niku di WA kalih sesama temannya pensiunan guru. Ibu saya bilang, "Iki biyen mau ngaji jane, tapi ketoke ya salah alamat." Nah, terus beliau mengatakan ada kubur itu tidak ada. Dalilnya dari Quran ini. Tidak ada satupun hadis disebutkan. Nggih, terus akhirnya pulau bahas, pulau ulas, pulau susunkan, panjang jawabannya. Yang akhirnya niku saya suruh kirim. Begitu dikirim ya orang enggak berani jawab karena memang justru dalil-dalil yang beliau sampaikan di dalam WA itu justru dalil-dalil yang menunjukkan adanya alam kubur. Dan terus dia pun enggak bisa memahami Quran dengan sendiri, itu enggak bisa. Bahkan pulau niku ngajar tafsir niku tidak berani bahwa Quran tok terus tak tafsirkan, itu tidak berani. Iki ayatnya terjemahan ini maksudnya ini tidak berani. Saya ngajar tafsir itu tentang pondok tafsir di pondok tafsirnya IPHI Solo, itu Ibnu Katsir. Betul kita Pak. Mengenai SMA 7, niku enten Masjid Baitur Rahman, niku tafsir As-Sa'di, betul kita. Terus kajian tafsir saya bawa kitab, tidak berani saya tidak bawa kitab. Karena siapa kita gitu kan. Terus makanya tentang daerah Gentan niku kajian ibu-ibu majelis taklim Ahlul Jannah niku nggih tafsir Ibnu Katsir saya bawa kitab. Tidak mungkin saya tidak bawa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tafsir At-Tabari atas ayat tadi dan biasanya tafsir yang kalau betul niku tafsir Ibnu Katsir At-Tabari Al-Qurtubi As-Sa'di paling boten sekawan niku. Niki yang dikenal baik lah. Tapi nek Al-Misbah ngoten niku kula boten kersa karena di situ sudah aneh-aneh isinya. Nah, di sini dikatakan dalam At-Tabari, qala Imam At-Tabari rahimahullah yaqulu ta'ala dzikruhu may yuti'il Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fima amarahu bihi wa nahahu anhu faqad ata Allah. Ayat tadi maksudnya siapa yang mengikuti Muhammad SAW pada apa yang diperintahkan dan dilarang, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Kenapa? Karena Muhammad SAW tidak memerintahkan dan tidak melarang kecuali dengan perintah Allah. Nanti ayatnya yang muncul mendukung ini adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Kamu Muhammad tidaklah berucap kecuali wahyu yang diwahyukan. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad selama konteksnya adalah agama, maka itu hasil buah dari arahan Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian ayat yang ketiga, Al-Hasr ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang diperintahkan Rasul itu kepadamu, maka terimalah, ikutilah. Dan apa yang dilarang olehnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah niku nek basa Jawa niku manuto, marang Gusti Allah. Manut apa? Kembali ke perintah awalnya, yaitu untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian innallaha sadidul iqab. Nah, kalimat akhirnya diancam nek gak manut, Allah punya adab yang pedih. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang menolak hadis, menolak sunnah, itu hakikatnya ya dia sedang meminta atau memberanikan diri untuk menerima adab yang pedih. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadza amun fi jami'il umur wa huwa anna ma syara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yajibu ittiba'uhu wa ma nahaa anhu yajibu ijtinabuh. Ayat ini bersifat umum yang maknanya adalah semua perkara bahwa apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib diikuti dan apa yang beliau larang wajib dijauhi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dengan kalimat yang serupa, as-sunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya as-sunnah, as-sunnah itu nanti makna lainnya bisa berarti agama. Yang bermakna agama di sisi kami adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan as-sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi, di sini dikatakan yaitu tufassirul Quran, yaitu satu metode, satu cara, satu media untuk mentafsirkan Quran. Tidak mungkin Quran itu bisa dijelaskan menjadi hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan kalau hadisnya ditinggalkan. Semacam logika yang jenengan sholat. Saya pernah ngajarkan sholat ini dari awal sampai akhir. Itu kita kutip ayatnya paling cuma berapa? 3, 4, 5. Sisanya hadis semua. Tentang tata cara ruku, tata cara sujud, tumakninah, kemudian posisi tangan di dada atau di telinga, kemudian yang harus nempel itu ada 7 anggota badan, kemudian bacaannya, kemudian kakinya harus dilipat, ditempelkan, kan betul. Terus sikunya tidak boleh nempel, harus diangkat. Itu semua kan hadis-hadis. Makanya nggak mungkin kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar kalau meninggalkan hadis. Semacam mungkin tidak mungkin ada jenazah muslim bisa diprosesi jenazahnya dengan baik dan benar kalau meninggalkan hadis. Tidak ada tata cara memandikan jenazah dalam Quran, tidak ada. Tidak ada tata cara mengkafani dalam Quran, tidak ada, Pak. Tidak ada tata cara memakamkan dalam Quran, tidak ada. Yang ada cuma disebutkan hatta zurtumul maqabir. Kamu akan berhenti ngejar dunia, kangen-kangen dunia sampai kamu tuh mengunjungi kuburan, masuk kuburan. Oh tentu. Tapi tata cara kita dimandikan, disolatkan, dikafani, dikuburkan, tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada sedetail di dalam hadis. Makanya di sini jelas dikatakan as-sunnatu indana, yang namanya agama di sisi kami yaitu asal Rasulullah, mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Was-sunnatu tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Dan yang namanya hadis itu yang kemudian mentafsirkan, menjelaskan Al-Quran. Makanya tidak bisa ditinggalkan. Ayat yang keempat disebutkan pada Quran surat Al-Imran ayat 31 sampai 32. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta Allah, ikuti aku. Kebalikannya yang di atas. Siapa yang taat pada Rasul itu, maka dia taat pada Allah. Nah ini, siapa yang mengaku mencintai Allah, maka dia harus mengikuti aku. Aku siapa? Muhammad SAW. Maka akan dibalas cinta jenengan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jenengan akan dicintai Allah, diampuni dosa-dosa jenengan, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atiqullah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka katakanlah taatlah pada Allah dan Rasulnya. Jika mereka berpaling tidak mau taat, maka sesungguhnya Allah tidak suka sama orang-orang yang ingkar. Tafsir Al-Qurtubinya, Imam Al-Qurtubi mengatakan hadhil ayah hakimatun ala kulli
manidda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Ayat ini menjadi hakim yang tegas. Buat siapa? Buat orang yang mengaku cinta Allah. Cintamu menjadi palsu kalau kamu tidak mengikuti jalannya Muhammad. Di sini dikatakan at-tariqati al-muhammadiyah, jalannya Muhammad, pengikutnya Muhammad. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr. Maka orang yang mengaku cinta pada Allah tapi tidak mau ngambil sunnah, itulah para pendusta yang mengklaim cinta tapi palsu. Makanya Bapak Ibu dan Allah, ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ayat yang sama ditegaskan oleh Imam Al Hasan Al Basri, bahasanya beliau mengatakan za'ama qaumun annahum yuhibbullah fabtalahumullahu bihadhil ayah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ada satu kaum, sekumpulan orang yang dia ngeklaim bahwasanya dia mencintai Allah, tapi begitu diuji dengan ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, gagal dia. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ngaku cinta Allah tapi kok tidak mau ngikuti hadis. Dan tidak mungkin dengan bisa mendapatkan Islam yang sempurna kalau meninggalkan hadis. Bahkan ulama 4 ini loh, yang namanya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sepakat kok. Dasar hukum yang pertama niku Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, yang keempat niku qiyas. Perbedaan mereka nanti di yang kelima, nanti ada yang menggunakan maslahah mursalah, nanti ada yang menggunakan macam-macam ilmu usul fikih gitu. Jadi 3 yang awal atau 4 ini hampir semua ini sepakat. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah kok datang orang jegagi gitu kan, terus bilang hadis gak usah gitu kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah ditelusur latar belakangnya, ya ora tahu ngaji atau malas ngaji, tiba-tiba punya rumus ngoten niku. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala niku ayat yang keempat. Lajeng ayat yang kelima, qul atiiullah wa atiiur rasul fa in tawallaw fa inna ma alaihi ma humila wa alaikum ma humiltu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Jadi kewajiban Rasul itu menyampaikan. Soal hidayah, kok ada yang gak mau terima, ya sudah. Dan kewajiban kamu adalah semata-mata apa yang dibebankan kepada kamu. Kita sebagai orang yang mendapatkan Islam, mengetahui itu ajaran Islam, ya kewajiban kita mempelajari dan mengamalkan. Kok kemudian tidak mau, ya nafsi-nafsi, nanggung urusannya sendiri-sendiri. Maka jika kamu mentaatinya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Ini menjadi tanda, menjadi dalil kalau kemudian kita mau dapat petunjuk, ya harus taat Rasul. Taat Rasul berarti medianya adalah hadis. Tidak mungkin hadis itu ditinggalkan. Dan tidak ada kewajiban Rasul selain menyampaikan amanah Allah dengan terang, yaitu soal dakwah. Nah, ini masuk tafsir As-Sa'di maupun Ibnu Katsir, Al-Qurtubi atau Bari As-Sa'di. Pokoknya kalau niku biasanya 4 niki. Nah, tafsir As-Sa'di mengatakan in tuti'ur rasul fi ma jaa bihi minal huda wa dinil haq tahtadu ila siratil mustaqim. Kalau kamu pengen dapat jalan yang lurus, syaratnya satu, ikuto Nabi Muhammad SAW dengan apa yang beliau bawa. Nah, yang dibawa ini napa nggih hadis. Nah, Quran kan yang dibawa. Iya, Quran nggih ning hadis nggih. Mboten kemudian Quran diambil, hadis dibuang gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang dengan kelompok yang kayak gitu, yang namanya ingkar sunnah, itu muncul tuh sebenarnya baru belakangan. Zaman sahabat nggak ada, zaman tabiin nggak ada, tabiin nggak ada. Ketika Imam 4 itu ada, belum ada mereka. Baru nongol itu mungkin entah 200, 300 atau 400 tahun yang lalu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, mereka nongol di tengah kaum muslimin yang majelis ilmunya kurang, jarang. Akhirnya muncul
orang-orang yang kemudian koyone berilmu kemudian menyampaikan sesuatu yang justru membawa umat itu kepada jalan yang jauh dari kebaikan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku ayat yang kelima, ayat yang keenam. Quran surat An-Nur ayat 63. Wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul secara khusus, orang-orang yang tidak mau ngikut Rasul secara khusus, orang-orang yang tidak mau ngikut hadis secara khusus, harusnya mereka itu takut akan datangnya cobaan dan ditimpa adab yang pedih. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fal yahdari wal yahsu wal yahsa man khalafa syari'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam batinan au dhahiran. Ayat itu maknanya harusnya orang-orang yang meninggalkan Nabi itu punya rasa takut dan khawatir ketika mereka mulai menyisihi perintah Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ngapunten Nabi memerintahkan dahar pakai tangan kanan, kita punya tangan kanan nggak mau, kita pakai tangan kiri sengaja, bukan karena yang lain, misal tangan kanannya sakit atau nopo, tapi benar-benar sengaja. Pokoknya aku kudu beda karo ajaran Nabi Muhammad. Maka Allah mengancam, kudune kowe iki hati-hati, kowe nek entuk fitnah, entuk cobaan, entuk adab. Nanti ada orang yang ngapunten udah tahu Nabi itu sunnahnya kalau pakai yang baik-baik itu pakai kanan dulu. Pokoknya aku pengen beda karo Nabi Muhammad, aku koki wosek, aku sendal koki, mau pakai baju dari kiri, terus macam-macam pakai celana dari kiri gitu kan, masuk rumah kaki kiri, keluar rumah kaki kanan malahan gitu kan, pokoknya diwalik semua. Nah hati-hati sama orang-orang, sama orang seperti itu harusnya hati-hati kalau nanti dapat adab yang pedih. Nah Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan atadri mal fitnah, tahu nggak kamu apa fitnah yang dimaksud dalam ayat itu? Al fitnatu asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbi syai'un minaz-zab'i fayuhlika. Bahwasanya fitnah di dalam Al-Qur'an itu salah satu maknanya yang paling besar yaitu kesyirikan. Maka bisa jadi ketika seorang itu menolak perkataan Nabi Muhammad SAW, maka dia akan jatuh dalam hatinya sesuatu yang berupa penyimpangan, lalu dia binasa. Dan terus orang-orang yang menolak sunnah dengan nyata-nyata tidak mau, pokoknya Nabi merintahkan apa dia malah mencari yang sewalihe. Maka hati-hati, hatimu nanti dibikin keras, akhirnya kamu pelan-pelan meninggalkan sunnah sampai puncaknya kamu akan melakukan al-fitnah yang benar, yang besar di dalam Quran, yaitu asyirku, dan itu akan membinasakanmu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi orang-orang yang meninggalkan sunnah itu ada potensi tergelincir sampai nanti endingnya itu berbuat kesyirikan. Naudzubillah. Ayat yang ketujuh Bapak Ibu rahmatullah Allah, Al-Ahzab 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang ngaku beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, satu perintah, akan ada bagi mereka pilihan yang lain. Sudah nyata-nyata disuruh makan pakai tangan kanan, dia malah nyari pilihan yang lain, tidak boleh. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka nanti Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, umatku itu semua akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Berarti ada umat Nabi Muhammad yang enggak mau masuk surga. Sahabat bertanya, gila wa may aba ya Rasul, siapa orang yang enggak mau itu? Kata Nabi, faman atau ani, sing melu aku, ngetutke aku, taat karo aku, holal jannah, mlebu surga. Wa man asoni, yang enggak mau dikon nganggo tangan kanan, mau pilih tangan kiri, disuruh ngucap bismillah ndak mau, pokoknya berengkele, susah. Jelas niku mireng, pas khutbah Jumat mireng, pas pengawasan mireng, pokoknya aku ngene, pokoknya kalau sudah pokoknya. Nah, maka orang yang seperti itu dikatakan bahwasanya waman asoni, dan tidak mau, maka faqat aba, itulah orang yang kemudian enggan untuk apa? Masuk surga.
Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan tentang Al-Ahzab 36 ini, hadhil ayah amma fi jami'il umur. Ayat ini berlaku umum untuk semua perkara. Wa dzalika annahu idza hakama Allah wa rasuluhu bi syai'in lam yakun li ahadin mukhalafatahu wala ihtiyaru li ahadi hahuna. Maka ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, maka tidak ada lagi seorang pun yang boleh menyelisihinya, dan tidak ada pilihan bagi seorang pun di sini, dan tidak ada pendapat atau perkataan lain kecuali harus kembali pada Allah dan Rasulnya. Kalau kayak contoh dari Darmo niku enten piyai LDI medal saking LDI ten Bulu niku donature sing paling gede, juragan, pokoknya juragan. Nah, kula nggih seneng teko kok medal niku kenging napa Pak? Nggih anu Pak, setelah saya timbang-timbang nimbangnya rada telat, tapi ya alhamdulillah terus yang menimbang niku ketinggalan nggih klentu. Lah nggih klentune pripun? Nah saiki kula kaya contoh siji wae Mas. Iki urung liyane lagi siji wae. Saiki nek kurban lho Mas. Kurban itu kan nyoto-nyoto nek sapi niku maksimal pinten to? Disengkuyung kiai pinten? 7. Mriku mboten. Sing sugih iuran 10 yuta angsal, sing ra duwe 500 entuk. Kon mboten kedah 7. Dadi wong 15 angsal. Wong 20 nggih entuk. Lah itulah contoh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Syariatnya jelas kok. Dia pun di mana-mana mengatakan Quran hadis jamaah, tapi prakteknya nol. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam tidak boleh kayak gitu. Kalau kemudian jelas ayatnya, jelas hadisnya, samikna wa ata'na, samikna wa amanna. Tidak boleh kemudian ngotak-atik. Wah ini kan warga kene dora didit, tuku wedhus kelarangan, sesuk boleh metok wae, malah dicari-cari enak. Loh, ampun ngoten. Nek emang tidak sanggup ya tidak usah boleh metok sebagai bentuk takorup pada hari kurban, tidak usah gitu. Karena yang namanya takorup itu syaratnya 2. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua mutaba'atur rasul, harus mengikuti contohnya Rasul. Nek nggak ada contohnya ya jenengan mau gimana? Tidak bisa. Namun mulai ditambah-tambah atik. Wah, gue nek wong sing misal ra duwe ngoten mboten gadah terus pengennya mentok. Wah, sing sugih ra trimo. Aku sugih kon sapi gah. Aku sesuk nang bleh gajah. Iki mboten saged. Artinya ketika jenengan memang punya dananya dan cukup untuk beli yang besar yang banyak, jenengan maksimal niku unta. Digentos jaran kan mboten angsal lho. Misalnya enten sing sadian jaran, jarane tonggo tak tuku tak bleh kurban mboten angsal. Nek halalnya halal, tapi nek sebagai takorup dalam bentuk kurban tidak bisa Pak, tidak bisa. Meleset-meleset niku nek jenengan ados gentos sanese niku kebo niku angsal. Tapi nek kuda itu udah tidak bisa Pak. Ngoten. Wah iki aku ngingune ora wedhus, ngingune menjangan, jenengan bleh menjangan tidak bisa juga. Kan enten biaya ternak menjangan kan enten. Bentuke ya wedhus ngoten niku kados mendo. Lah niku di sebelah ki mboten angsal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, dia pun mengatakan ini lebih setunggal. Berarti enak liane dan mungkin lebih parah gitu kan. Nah, makanya ya alhamdulillah jangan dapat hidayah. Dan saya sudah meling sama takmirnya di Bulu itu. Senajan dia dulu di sana donatur dan setiap bulan itu diplot 10% melu-melu wong Kristen. Padahal zakat niku maksimal cuma 2,5%. Zakat mal niku lho. Saya bilang sama takmire, jenengan jangan mewajibkan dia untuk sodako. Oh jenenge sodako infak niku sunnah. Nek beliau mau mengeluarkan nggih jenengan tampi, nek boten nggih pun. Boten usah ngarep-arep, yang penting kita dengan kembalinya dia kepada pangkuan kaum muslimin bersama-sama kita sudah senang alhamdulillah. Mungkin nek dia mau ikut andil monggo, enggak juga enggak apa-apa. Nek sing wingi-wingi niku kowe ra sodako, lha to nyemplung neraka kowe. Wong kuncine sing ndeli aku kok, ning nggawa aku kok. Lho, tak kantongi kuncine. Kunci surgane iki lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, doktrin itu kalau disampaikan ke orang yang tidak ngaji, kena bener. Wah, aku ya kudu melu, nek ra melu nyemplung neraka. Pun wonten niku. Termasuk begitu dia kemudian masuk di situ, gampang ke, kowe ra melu, baiat, nyemplung neraka. Gitu langsung. Makanya kita sudah belajar akidah Imam Humaid, kemudian Imam
Al-Bukhari, kemudian Imam kalau kesupen namanya niku hampir semua menyatakan orang Islam yang sholat menghadap kiblat itu saudara kita, tidak boleh dikafirkan karena dosa besar selama dosa besarnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ngoten. Tegasnya misal enten piyai muslim sholat ning sosok yo nakal. Misal bar sholat main gaple, nopo bar sholat ngapunten naudzubillah mendem niku ndak boleh dikafirkan. Napa boleh? Wis sholat madhep kiblat ora mendem tidak berbuat maksiat kok dikafirke gara-gara ndak satu jamaah niku dosa, ndak boleh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di sini tegas dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir bahwasanya ayat ini menjadi hakim yang jelas siapa yang menyelisih Rasul dia orang akan bermasalah di hari kiamat nanti. Kemudian ayat yang ke-8, sampai 8. Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Siapa itu kamu? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu kalian yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Artinya ketika kita berharap pengen nanti berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, berarti kita harus masuk surga dan mendapatkan ridho Allah. Maka syaratnya di sini dikatakan ikutlah contoh nabimu. Contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan contoh yang lain. Lah wong idolaku artis iki pemain bola iku jenengan tinggalkan. Jenengan mungkin ngapunten zaman biyen ngefans iki sama sinten niku Elvis Presley, Bob Marley, niku genah wong bunuh diri kabeh wong kafir. Copot niku gambare mboten usah ditempel melih. Mungkin enten sing ngefans God Bless Ahmad Albar itu mang copot mboten usah ditempelke melih pun. Bismillah saya mencontoh Nabi Muhammad SAW saja. Mboten usah lagi dengerin nyanyian mereka jenengan sudah sami sepuh sekarang itu lebih banyak mendekatkan pada diri Allah Subhanahu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya ini menika majelis ilmu, di dalamnya disampaikan ayat, disampaikan hadis pun itu paling aman, paling nyaman, dan Nabi mengatakan jenengan akan diberikan sakinah, rahmah, penjagaan, dan nama-nama jenengan disebut oleh para malaikat dimintakan rahmat dan dimintakan ampunan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat ini, hadhil ayah al-karimah aslun kabirun fi at-ta'si bir Rasulillah at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Bahwasanya ayat ini adalah ayat yang mulia, ayat yang menjadi landasan pokok dalam mengikuti, menteladani Nabi SAW dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam semua keadaan beliau. Sehingga kalau kita pengen mengikuti detail seperti itu, tidak mungkin ketemu di dalam Al-Quran. Kalau paringi contoh nih, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab, niku nanti dereke Nabi SAW ke Mekah dalam rangka untuk haji. Nah, berhentilah beliau SAW di satu tempat. Beliau SAW nyata-nyata berhenti di situ terus minggir jauh dari rombongan dalam rangka toyan, pipis, buang air kecil. Nah, singkat cerita, Rasul sudah wafat, zaman sudah berlalu. Ibnu Umar membawa kafilah dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di tempat yang sama dia berhenti. Niku kafilahnya bingung, lho mandek ngene apa Mas? Ibnu Umar sanjang, kula ndek sini niku nderekke Nabi dugi mriki, mandek mriki, lajeng Nabi mandap terus minggir mriko. Toyan. Lah kowe blet nguyuh apa ora? Pokoke kula kedah sami mandek ten mriki mlampah mriko. Soal kula mengin toyan apa mboten masalah. Terus saking pengen menirunya Nabi itu sampai seperti itu, Pak. Titik di mana beliau berhenti niku dititeni, sekian tahun kemudian berangkat lewat situ lagi, mandek meleh ten mriku, moro meleh ten pojokan yang sama, dan dia tidak mesti buang air gitu loh, Pak. Itu luar biasanya sahabat zaman dulu itu ngoten niku. Nah, sakniki wis
banyak sing aneh-aneh. Makanya nggih ngoten-ngoten niku. Bapak Ibu rahmatillah Allah, Imam Anas bin Malik mengatakan as-sunnatu safinatun Nuh. Yang namanya sunnah itu bahterannya Nuh. Man raqibaha najan, sapa wonge sing numpak selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, yang menyelisihi sunnah, menyelisihi ajaran Nabi, mandelep, tenggelam. Kemudian ayat yang ke-9 An-Nisa 65, Allah berfirman, fala warabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa tusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Niki nek dicontohke, Pak, nek dicontohke dalam aplikasi sehari-hari. Niki soal warisan. Maka seorang muslim niku nek ngangge rumusnya sendiri, niku biasanya niku ada masalah, ada rame, geger, padu nek perlu gitu kan. Makanya dari ganggu kula ngisi ten lurus salam niku dicegat kali Mas Yunus, kita mboten nggih. Mas Yunus Nur Rahman niku rencang kula SD. Niku kula ngobrol ngantos dalu ngantos jam 11 ten niku dengan yang jamaah niku sami kundur. Niku pertanyaane ngeten, Mas, aku duwe mbahku duwe anak 5. Saka anak 5, mbahku wasiat omahe dienggo anak lu dua anak. Iki piye Mas, secara hukum piye? Nah dari 2 anak niki terus ditambahkan 1 anak oleh 2 ini disepakati. Iki omah iki didum neh wong siji neh, sing loro mboten. Niku nek menurut jenengan gimana? Nanya ke saya. Nah saya bilang, Mas, yang namanya wasiat ya, enten hibah enten wasiat. Nek hibah niku pemberian ketika masih hidup diberikan dan sudah diserah terimakan, niku hibah. Nah wasiat niku diwelingkan ketika hidup, dieksekusi ketika meninggal. Nah saya bilang sama beliau, Mas, yang namanya wasiat itu tidak boleh kepada orang yang menjadi ahli waris. Loh lah berarti kasus ini mau piye? Kasus niku wau berarti wasiatnya batal. Lah terus hukumnya jadi piye? Omahe kembali statusnya menjadi warisan, harus dibagi 5 orang anak. Lah saiki anake jumlahe 5 niku setri sedanten napa jaler sedanten napa setrine pinten? Beliau mengatakan laki-lakinya 2, nek enggak salah ingat, perempuannya 3. Nah, laki-laki 2 kali 2 ketemune 4, perempuan 3 kali 1 ketemune 3. 3 tambah 4 7. Berarti rumah itu dibagi 7, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Niki hukum agama. Nggih, siap, nanti saya sampaikan. Ngoten, itu ciri orang beriman ngoten niku. Tapi nek enggak pakai rumus itu, akhirnya yang terjadi nopo? Misal niki, anak yang paling sayang sama orang tuanya yang paling gemati anak ragil. Wes, iki omah nggo kowe wae, sawah nggo kowe wae, Masmu Mbak Yu merasa dikeki ora tau nyoba ya kan. Akhirnya ramelah itu. Dan si anak rumangsa diwasiati ngoten niku dicekel kenceng. Wong pake wis meling ngene kok, pake meling ngono lah jatahku ya enek mosok ora mbokeki. Wong mulinge pake ngene aku ya wegah nek pake nek melinge ra tak turuti kok malah mripeni lah macam-macam akhirnya khurafat muncul, ndak bisa. Makanya wasiat kalau memang itu salah, seorang anak tidak boleh menjalankannya, harus dikembalikan kepada ini yang disampaikan tadi, kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim berarti menjadikan Nabi itu sebagai penengah atas masalah, dan orang-orang yang mau kembali kepada aturan agama beres. Kalau nanti ditimbali Pak, Kiai celep atau jedis nih kok, juragan tanah. Pokoknya nggak ada enten pabrik kali, tengahnya enten sawah. Niku nggak ada ini, Kiai ini. Wawai nek wonten 24 patok. Nah niku gadah rai pun sedo, wonten gadah karo, wonten gadah putra, ninggal 12 patok. Kan kedah didongke ten anu napa sederek-sedereke kang tesih gesang. Niku kula kan ngitung, kula hitungke.
Wah, begitu kula hitungke, kula dinungke. Padahal bapak ini pun yuswa 7 dosa langkung. Iki tangane. Niku Pak ini ngene iki. Aduh, tah cilik-cilik kok ora ngalami dijungi alkon, ora ngalami dijungi garu, ngerti-ngerti entuk sawah, engko paling didol. Lho, ngeten lho, Dik. Namine warisan niku nggih kedah dibagi. Soal mengke bar nopo terus didol napa-napa niku kan hak mereka. Nah jenengan bisa menasehati timbang botol tak garape, engko kowe tak dumi hasilnya kan ngoten. Ampun boten dibagi. Akhirnya napa? Tetep boten dibagi cekel kenceng. Dereng boten dangu niku dikabari putrane kecelakaan. Ini boten sedo, tesih besar. Tapi nggih pun denglang-denglang ngoten niku. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, iki ayatnya. Jadi jadikan Nabi Muhammad itu hakim. Maka kalau kamu tidak menjadikannya, maka ya hati-hati. Nanti fitnah akan muncul, adab akan datang, cobaan hidup akan bertubi-tubi datang. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Mas'ud rahimahullah mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairu ma'alal ardi sayun ahwaju ila tuli sijnin min lisanin." Qala aidan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kafitum faqad kufitum wa kullu bid'atin dolalah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ikutilah sunnah dan jangan kalian membuat-buat yang tidak ada di dalam agama, karena sesungguhnya kalian itu sudah dicukupkan dengan agama yang ada. Kanton derek. Tadi sudah dikatakan oleh Hasan Al-Basri, sunnah kuwi kaya kapale Nabi Nuh. Jenengan nite derek numpak minggah niku selamat, nek jenengan boten kersa mendelep. Nah, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ndak mungkin jenengan bisa memahami Quran kok ndak pakai sunnah, ndak mungkin. Kalaupun nekat maca tafsir, maca terjemahan tok, itu ndak akan sesuai dengan yang dimau Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau SAW itu mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan satu ayat, tapi pemahamannya harus sesuai dengan yang aku pahami, yang aku ajarkan. Nah, untuk tahu yang aku ajarkan, ya disitulah fungsi dari hadis. Ayat yang ke-10. Nah, ini pun 10 ayat ya. Ayat yang ke-10 Quran surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Niki ayat favorit kula. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa wae sing diucapke nabi kuwi ndak lain ndak bukan kecuali wahyu dari Allah. Sehingga ketika Nabi itu mengucapkan hadis, mengucapkan sabda, maka itu juga arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ndak mungkin beliau ngarang-ngarang syariat, ndak mungkin. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, "Ma yantiqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Qur'an an hawa nafsi bal huwa wahyun minallah." Wakila al-muradu jami'u ma yantiqu bihi fiddin. Bahwasanya apa yang disampaikan Muhammad SAW, apakah itu Quran ataukah selainnya, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah wahyu yang beliau terima yang harus disampaikan sebagai amanah dakwah. Makanya Nabi itu tidak pernah korupsi dakwah, tidak pernah, sudah disampaikan semua. Begitu Nabi sudah menyampaikan semua, turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah kusempurnakan, sudah kucukupkan agama ini untukmu. Begitu ayat itu turun, sahabat sapi nangis. Kenapa kok nangis? Karena sudah mendapatkan sinyal nek risalah sudah selesai. Ketika risalah sudah komplit, pertanda nabinya mendekati wafat. Wabil khusus di bulan Ramadan yang biasa Jibril itu datang sekali, kok tahun akhir Ramadan akhir ketika Nabi itu hidup, niku Jibril datang 2 kali. Di situ yang namanya putri beliau Fatimah radhiyallahu anha itu pun merasa pertanda bapakku wis nyedaki waktunya untuk dipanggil oleh Allah, dan benar itu menjadi Ramadan terakhir. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, niki sudah 10 ayat. Kemudian masih ada lagi hadis-hadis ya. Jadi ayat 10 ada hadisnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah. Jadi Imam Bukhari ini bikin kitab besar namanya Sahih Bukhari. Di dalamnya ada kitab-kitab, ada bab-bab. Nah, babnya adalah bab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, bab berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abba. Tadi sudah saya sampaikan.
Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Qala, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang ikut aku masuk surga, yang tidak mau ikut itulah orang yang enggan masuk surga. Sehingga ketidak masuk surganya seseorang itu bukan karena kesalahan Allah dan Rasulnya, bukan, orangnya sendiri yang pilih. Ya ibaratnya jenengan sholat niku kan dalam rangka untuk menjadi orang yang beriman bertakwa, sampai masjidnya dikasih nama muttaqin kan gitu. Kok ada orang Islam ngaku Islam gak sholat? Ya itu pilihannya, dan dia sudah tahu pilihannya nek gak sholat itu dosa. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah tak kasih lo ilham, pilihan. Ada jalan takwa, ada jalan fujur, jalan dosa. Qad aflaha man zakkaha, orang yang hatinya masih baik, hatinya masih bersih, masih suci, yang dia usahakan untuk senantiasa baik dengan istighfar, dengan wirid, minta ampun dan seterusnya, maka dia akan memilih jalan takwa. Wa qad khaba man dasaha, tapi orang yang senantiasa mengotori hatinya, bermaksiat, makan barang haram, mendengarkan hal-hal yang haram, nonton yang haram, nah maka dia akan susah menerima jalan takwa. Dijak masjid umum, bahkan mungkin naudzubillah rumahnya mepet masjid pun juga tetap tidak kepikiran untuk loncat, tinggal loncat gitu. Padahal nek piknik niku ten Segoro Kidul niku munggah medhuk gunung ngoten niku dilampahi. Tapi garek ning masjid mencolot itu wangel. Karena tadi hatinya itu waqat khobar, sudah sedemikian kotor dan dia tidak berusaha untuk membersihkan. Makanya nek rasukan niku jenengan copot rutin tas sehari atau 2 hari sekali, jenengan cuci, jenengan jemur, jenengan setrika, pakai lagi, dicuci lagi. Nah hati pun seperti itu, sampai Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, innil astaghfirullah wa atubu ilaih, aku itu benar-benar meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya fi kulli yaumin, setiap hari, aksaru min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Padahal beliau ini orang yang maksum, mau berbuat dosa niku sudah diingatkan, mau berbuat salah niku sudah diingatkan, jadi gak jadi. Kemudian terjamin masuk surga, akhlaknya yang paling mulia, itu saja beliau masih istighfar 70 kali. Makanya pantas kalau hatinya itu bersih sekali. Dan bahkan ketika mau Isra Mi'raj, ada nih kok, ada apa latihan nih kok, baklok jadi panik ya. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tinggalin pun sayup-sayup. Kita tutup dengan doa gitu, seketik mawon dan dengan aminkan, mudah-mudahan bisa menjadi kebaikan buat kita semua, wabil khusus di waktu-waktu mustajab seperti ini, waktu mendekati berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wa sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nadan ya.